Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Kalila dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor absen 14. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas geografi dengan pembahasan berupa dalam bentuk video, yakni lembar kerja remedial yang judul lembar kerja ini adalah kerjasama negara maju dan negara berkembang. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas soal nomor 1. Baiklah, saya di sini akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal nomor 1. Berbagai negara di dunia yang diklasifikasikan ke dalam kelompok negara maju dan negara berkembang sejatinya memiliki kesamaan, terutama dalam kepemilikan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun, perbedaan di antara kedua kelompok negara tersebut yang paling signifikan terletak pada jawaban yang tertera di sini. Yang pertama adalah opsi pertama, tata kehidupan masyarakat di masing-masing kelompok negara. Opsi kedua, kondisi perekonomian di masing-masing kelompok negara. Opsi ketiga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya di masing-masing kelompok negara. Opsi keempat, kualitas sumber daya manusia yang tersedia di masing-masing kelompok negara. Dan opsi yang paling terakhir, kelima, cadangan sumber daya alam yang tersisa di masing-masing kelompok negara. Jadi jawaban yang benar itu yang mana? Jadi jawabannya menurut pendapat saya yakni adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya di masing-masing kelompok negara. Oke, teman-teman. Itu adalah perbedaannya paling signifikan. Loh, kenapa saya memilih jawaban itu? Nah, kita bahas nih ya jawabannya. Jadi yang kita jadi pertanyaan ini adalah nomor satu adalah yang ditanyakan itu adalah perbedaan. Nah, di perbedaannya itu adalah optimasi pemanfaatan sumber daya masing-masing kelompok negara. Nah, optimalisasi sumber daya di masing-masing kelompok negara itu bisa sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya. Negara maju dan negara berkembang itu sangat berbeda di sumber dayanya juga. Kita mulai dari sumber daya alamnya. Sumber daya alam negara maju dan negara berkembang pada dasarnya itu memang memiliki kesamaan ya. Karena mereka bersifat alam. Tapi untuk dalam pengelolaannya ini mereka berbeda jelas. Untuk negara berkembang bisa kita katakan untuk mengoptimalisasikan sebuah sumber dayanya negara tersebut itu dibutuhkan namanya teknologi untuk bisa mengoptimalisasikan sumber daya tersebut yang bisa digunakan. Nah, sedangkan negara maju mereka memiliki teknologi yang sangat berkembang pesat dan bisa mengoptimalisasi sumber daya tersebut. Itu. Nah, kalau untuk sumber daya manusia ini bisa kita lihat dari perbedaannya itu antara negara berkembang dan maju ini sangat jelas terlihat perbedaannya. Mulai dari perbedaan yang mempengaruhi sumber daya manusia ini kesehatan, lalu itu adalah pendidikan juga, lalu itu perekonomian juga, pasti mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jadi seperti itu pembahasan saya. Nah, untuk jawaban-jawaban yang lain ini, kenapa kita memilih jawaban yang lain? Baiklah, kita akan jelaskan. Untuk tata kehidupan masyarakat di masing-masing kelompok negara, tata kehidupan itu jelas saja itu memiliki kesamaan ya. Baik antara negara berkembang dengan negara maju pasti sama saja itu. Tata kehidupan itu masyarakat. Tata kehidupan masing-masing kelompok negara pasti sama aja, tidak jauh berbeda biasanya. Untuk kondisi perekonomian di masing-masing kelompok negara, di opsi 2, saya tidak memilih ini karena kondisi perekonomian bisa kita lihat. Baik negara maju dan negara berkembang ini pasti kena dampaknya. Seperti itu. Dampak yang bisa mereka rasakan itu ya tadi itu bisa dari perekonomian ya, bisa kita lihat dari inflasi, lalu itu angka pengangguran sudah mulai banyak, itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ini juga bisa dijadikan sebuah bencana bersama gitu. Seperti contoh waktu datangnya COVID-19 kan, perekonomian kondisi negara kan baik negara maju dan negara berkembang tumbang semua. Jadi mereka sama-sama kan, tidak ada perbedaan. Untuk yang opsi ke berapa nih? Ini 1, 2, yang 3 tadi kan udah benar. Keempat nih, kualitas sumber daya manusia yang tersedia di masing-masing kelompok negara. Untuk kualitas sumber daya manusia ini memang jelas ada sedikit perbedaan. Baik itu dari yang saya sebutkan, pendidikannya, tingkat produktivitasnya bagaimana, jumlah penduduknya juga itu sangat mempengaruhi. Namun itu tidak menjadi masalah.
Jadi justru untuk kualitas sumber daya manusia itu mereka gimana ya, baik negara berkembang dan negara maju itu sudah memiliki kesamaan gitu, sudah ada sudah apa ya, memiliki standar mereka masing-masing. Seperti contoh negara yang masih berkembang ini, kita ambil contoh negara apa tuh namanya, negara Rusia. Nah, negara Rusia ini kan termasuk negara berkembang nih ya, belum dikategorikan negara maju seperti itu. Namun kualitas sumber daya manusia di Rusia itu sangat bagus kalau kita bisa lihat dari ininya, datanya juga. Sedangkan negara di, misalnya kita ambil contoh negara yang paling maju, yang maju aja ya, negara maju itu contoh kita ambil di Eropa aja ya, di Inggris misalnya juga, mereka juga sama sama memiliki kemajuan seperti itu. Dan itulah yang terakhir itu cadangan sumber daya alam yang tersisa di masing-masing kelompok negara. Sumber daya alam ini itu merupakan hal sifat yang menonjol dari suatu negara tersebut, baik negara berkembang maupun negara maju. Mereka memiliki sumber daya alam yang masing-masing memiliki khasnya sendiri dan dimanfaatkan oleh negara tersebut dan bisa menjadi ciri khas dari negara tersebut. Jadi untuk dijadikan sebagai pernyataan perbedaan itu tidaklah cocok untuk jawaban ini ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya di masing-masing kelompok negara. Itu yang paling signifikan. Kalau signifikan itu berarti artinya itu adalah berarti yang apa ya, paling penting ya, atau paling berarti. Jadi ada perbedaannya itu sudah benar-benar berarti, apa benar-benar berbeda sangat atau tidak gitu. Jadi itulah pembahasan saya mengenai nomor 1. Sekian, terima kasih teman-teman.